Dengarkan perintahku baik-baik. Mulai hari ini, Abu Nawas tidak boleh melangkahkan kakinya ke masjid. Suara Raja Harun al-Rashid menggema di seantero istana, membekukan udara seketika. Para menteri saling pandang, sementara dayang dan pengawal menunduk ngeri. Perintah itu jelas, tegas dan tak bisa ditawar. Semua orang tahu, bila raja sudah berbicara seperti itu, maka siapapun yang melanggar, bersiaplah menerima murka. Apa yang membuat sang raja sampai mengeluarkan larangan seaneh itu? Mengapa seorang seperti Abu Nawas yang terkenal cerdas, saleh dan setia pada agama, tiba-tiba dilarang ke masjid? Sahabat Glory Story, selamat datang di cerita yang enggak cuma bikin mikir, tapi juga bikin hati tergetar. Cerita ini tentang akal, iman, dan suara yang mengguncang langit. Tapi sebelum semuanya terjawab, mari kita mulai dari kejadian mengejutkan pagi itu. Dan jangan kemana-mana ya, karena nanti di tengah cerita, lu bakal tahu gimana cara Abu Nawas menjungkir balikan larangan paling aneh dari raja, sampai-sampai seluruh langit pun ikut mendengarkan suaranya. Bab 1. Perintah yang menggetarkan langit. Dengarkan perintahku baik-baik. Mulai hari ini, Abu Nawas tidak boleh melangkahkan kakinya ke masjid. Suara Raja Harun al-Rashid menghentak seluruh hala istana. Para menteri yang semula sedang mencicipi teh tiba-tiba terbatuk-batuk. Para pengawal saling pandang tak percaya. Bahkan seekor burung merpati yang biasa hinggap di tiang emas istana mendadak terbang panik ke langit Baghdad. "Ampun tuanku," ujar salah satu wazir dengan suara gemetar. "Apakah hamba tidak salah dengar? Masjid adalah tempat ibadah, tempat orang sujud kepada Allah. Bagaimana bisa?" "Diam," bentak raja. "Itu perintahku, jangan tanya alasannya. Aku ingin lihat bagaimana orang yang katanya paling cerdik itu menyikapi laranganku." Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk tenang di serambi rumahnya. Ia sedang menatap langit biru Baghdad sambil mengguratkan puisi kecil tentang senja dan kasih sayang. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa pengawal datang, membawa titah kerajaan yang membuat alisnya terangkat tinggi. "Dilarang ke masjid," gumam Abu Nawas dengan senyum kecil. Wah, ini larangan yang bukan main. Tapi ia tidak marah, tidak pula mengeluh. Ia hanya menutup puisinya, lalu menatap langit. Ada kerut halus di dahinya, bukan karena bingung, tapi karena berpikir. Ia tahu Raja Harun sedang bermain-main lagi, atau lebih tepatnya, mengujinya. Sore harinya seluruh Baghdad heboh. Berita larangan raja menyebar lebih cepat dari angin padang pasir. Banyak yang marah, banyak pula yang heran, tapi semua sepakat satu hal. Ini pasti menyangkut Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal. "Apakah dia akan melawan titah raja?" tanya seorang lelaki tua di pasar. "Jangan-jangan dia akan menyamar jadi domba dan menyelinap ke masjid," celotuk pemuda iseng. "Tidak mungkin, dia terlalu cerdik untuk berbuat segila itu," sahut yang lain. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas justru semakin tenang. Ia tidak pergi ke masjid, tapi bukan berarti ia berhenti bersujud. Ia mengganti sajadahnya dengan hamparan tanah halaman rumahnya. Ia menghadap kiblat dan tetap berdoa. Namun, keesokan harinya terjadi keanehan. Seorang imam masjid datang ke istana dengan wajah bingung. "Ampun tuanku," ujarnya. "Tadi malam saat aku sedang memimpin sholat, aku mendengar suara Abu Nawas. Ia memimpin doa. Suaranya jelas, menggema sampai ke masjid, padahal ia tidak ada di sana." Raja yang semula tenang tiba-tiba menegang. "Apa kau bilang?" Suaranya terdengar sampai langit, tuanku." Mata raja menyipit. Ia tahu ini bukan sihir. Ini adalah kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi menantang logika. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang tak berada di masjid bisa membuat suaranya menggema sampai ke langit? Dan inilah bagian yang bikin penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas? Bagaimana ia mematuhi perintah raja, tapi juga tetap membuat suaranya didengar oleh langit dan bumi?
Sahabat Glory Story, jangan kemana-mana dulu karena jawabannya akan mengejutkanmu. Bukan cuma satu pelajaran, tapi banyak hikmah tersembunyi di balik suara yang dikira dibungkam. Bab 2. Doa dari dalam rumah yang menggema ke langit. Kabar suara Abu Nawas yang terdengar dari masjid tanpa kehadirannya menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Para ulama, pedagang, hingga anak-anak di gang sempit ikut membicarakannya. Apakah ini karomah? Atau Abu Nawas telah mempelajari ilmu gaib? Bahkan para menteri mulai khawatir. Jangan-jangan raja telah membuka permusuhan dengan orang yang paling dicintai rakyat. Di istana, Raja Harun al-Rashid berjalan mondar-mandir di ruang singgasananya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Mustahil, gumamnya. Mustahil. Suara Abu Nawas bisa terdengar sampai ke masjid tanpa ia ada di sana. Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Beberapa imam, muazin, bahkan para penjaga masjid bersumpah mendengar suara lembut Abu Nawas membaca doa-doa yang penuh kehusyuan. Bahkan mereka merasa seperti sedang dimahmumi dari kejauhan, seolah-olah dinding masjid terbuka dan langit menyimak. Raja lalu memanggil panglima besar. Awasi rumah Abu Nawas malam ini. Perintahnya tajam. Pastikan dia tidak menyelinap keluar. Tapi jangan ganggu ibadahnya. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia bisa melakukan hal mustahil itu. Malam itu, 4 prajurit terbaik kerajaan berjaga diam-diam di sekitar rumah Abu Nawas. Mereka melihatnya berwudu, mengenakan gamis putih, lalu duduk tenang menghadap kiblat di halaman rumah yang sederhana. Langit malam bersih tanpa awan, dan bulan bersinar terang, seolah ikut menyimak. Abu Nawas mulai berdoa. Suaranya tidak keras, tapi ada keheningan di sekelilingnya. Angin berhenti berhembus, bahkan jangkrik seolah ikut diam. Para pengintai menahan napas, karena tiba-tiba dari arah masjid, suara doa Abu Nawas menggema, padahal mulutnya hanya bergerak lembut di rumah. Demi langit dan bumi, bisik salah satu prajurit. Ini bukan sihir, ini kekuatan dari hati yang ikhlas. Keesokan paginya, para penjaga kembali ke istana dan melaporkan apa yang mereka lihat. Raja Harun duduk diam, lama, lalu ia mengangguk pelan. Dia tidak melanggar laranganku, tapi suaranya mampu melampaui batas yang kubuat. Namun, di balik senyum bijaknya, Raja tidak menyerah. Ia justru semakin tertantang. Baiklah Abu Nawas, jika suaramu bisa sampai ke langit, mari kita lihat apakah kamu bisa membuat tubuhmu juga ke sana. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia menyambut tetangga yang datang bertanya dengan ramah. Kepada anak-anak yang penasaran, ia hanya menjawab, hati yang jujur akan selalu menemukan jalan, meski raga dibatasi. Bukankah Allah mendengar doa dari siapapun yang ikhlas, bahkan yang tak bersuara? Kalimat itu menjadi perbincangan baru di Baghdad. Bahkan para ulama mulai mengutipnya dalam ceramah-ceramah mereka. Lihatlah, kata seorang imam tua, Abu Nawas tidak hanya berbicara, ia justru menunjukkan bahwa hati yang dekat pada Tuhan tak perlu tempat, cukup niat. Malam berikutnya, masjid kembali hening. Tapi saat jamaah memulai sholat malam, suara Abu Nawas terdengar lagi, lembut, dalam, menyentuh kalbu. Dan di langit, rembulan tampak lebih terang dari biasanya. Apa yang akan dilakukan raja selanjutnya? Apakah ia akan makin marah atau justru penasaran? Dan mungkinkah raja mencoba menandingi Abu Nawas dengan perintah yang lebih gila? Sahabat Glory Story, jangan beranjak tidur dulu, karena bab 3 akan membuka rahasia baru yang tak terduga. Raja menantang Abu Nawas naik ke langit. Bab 3. Tantangan Raja naik ke langit. Pagi itu, seluruh Baghdad geger lagi. Pasalnya, Raja Harun al-Rashid membuat pengumuman yang tak biasa. Di tengah alun-alun istana, para penabuh jendrang memukul alat musik mereka, dan pengawal kerajaan membacakan titah raja dengan suara lantang.
Dengan ini raja memerintahkan, Abu Nawas, jika engkau benar-benar bisa menembus langit dengan suaramu, maka buktikanlah bahwa ragamu juga bisa sampai ke sana. Engkau kami tantang untuk naik ke langit dalam 3 hari. Rakyat yang mendengar hanya bisa ternganga. Beberapa tertawa tak percaya, beberapa lainnya menahan nafas. Ini bukan perintah biasa. Ini jelas tantangan gila. Abu Nawas yang mendengar kabar itu hanya mengangguk pelan. Di wajahnya tak terlihat gentar sedikit pun. Ia malah tersenyum, seolah-olah raja sedang mengajak bermain. Naik ke langit ya, bukan hal mudah, tapi bukan pula hal mustahil jika niatnya benar. Di hari pertama, Abu Nawas mengurung diri di dalam rumahnya. Ia tidak keluar, tidak bicara, hanya duduk menghadap langit-langit rumahnya yang sederhana. Orang-orang mulai berkerumun di luar, ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi tak ada suara, tak ada gerakan, hanya keheningan. Hari kedua, ia mulai memotong beberapa batang bambu. Anak-anak sekitar menyangka ia sedang membuat tangga besar. Tapi ternyata bambu itu ia rakit menjadi sesuatu yang aneh, semacam sangkar yang ditaruh di atas rumahnya. Tak seorang pun mengerti maksudnya. Hari ketiga, pagi-pagi sekali, Abu Nawas keluar sambil membawa sebuah kendi air, selembar sajadah, dan beberapa kurma. Ia lalu naik ke atap rumah, duduk tenang di dalam sangkar bambu buatannya. Wajahnya menghadap langit. "Wahai langit," katanya lirih, "jika raja ingin aku naik ke sana, maka aku akan naik. Tapi bukan dengan tubuhku, biarlah hatiku yang terbang dengan doa." Dan tepat saat itu, suara azan subuh berkumandang. Tapi kali ini, suara Abu Nawas menggema dari atas atap rumahnya. Suaranya jernih, merdu, dan menembus ke setiap telinga yang mendengarnya. Tak hanya sampai masjid, tapi juga terdengar dari puncak menara istana, hingga para burung yang melintas pun berhenti terbang. Raja yang mendengar itu dari balkon istana terdiam lama. Ia mengernyit. Bagaimana bisa suara itu terdengar seolah datang dari atas awan? Tak lama kemudian, seorang penasehat tua mendekat dan berbisik. "Tuanku, kadang ketika manusia tak bisa mencapai langit dengan kakinya, ia mencapainya dengan hati dan keikhlasan. Mungkin Abu Nawas sudah sampai ke sana dengan caranya sendiri." Tiba-tiba, langit berubah. Awan-awan yang tadinya berserakan, kini membentuk seperti jalur cahaya. Dan matahari muncul seolah menyambut doa Abu Nawas dari atas sana. Beberapa rakyat yang menyaksikan bahkan sampai menangis haru. Tapi raja belum puas. Ia memerintahkan 4 prajurit untuk memeriksa sangkar bambu Abu Nawas. Tapi saat mereka tiba di sana, Abu Nawas sudah tidak ada. Semua bingung, kemana dia pergi? Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda kepergian. Warga yang melihat dari bawah berkata, "Dia tidak turun, dia juga tidak loncat, dia menghilang." Dan malam itu, dari langit yang bersih tanpa awan, terdengar suara Abu Nawas membaca doa dengan begitu khusyuk, lebih nyaring, lebih indah, seolah dari tempat yang sangat jauh tapi juga sangat dekat. Kemana sebenarnya Abu Nawas pergi? Apakah ia benar-benar naik ke langit? Ataukah ada rencana cerdik lain di balik peristiwa ini? Bab 4. Raja dan Langit yang Terbuka. Sore hari setelah kabar menghilangnya Abu Nawas, suasana istana tak lagi seperti biasa. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam balairung, sesekali menatap ke jendela yang mengarah ke langit. Dia tidak mungkin menghilang begitu saja, gumam sang raja sambil mengerutkan alis. Bahkan tukang sulap pun tak bisa melakukan ini. Para penasihat berkumpul memberikan berbagai teori. Ada yang berkata Abu Nawas naik ke atas menara lalu bersembunyi. Ada pula yang mengira ia menggali terowongan dan melarikan diri. Namun semua teori itu terpatahkan oleh satu fakta. Banyak saksi mata yang melihat Abu Nawas duduk di atas sangkar bambu, berdoa, lalu lenyap tanpa jejak.
Raja pun memanggil penasihat tertuanya, Syekh Farid, seorang alim yang dikenal bijaksana. Dengan suara tenang, sang Syekh berkata, "Wahai tuanku, izinkan hamba berbicara jujur. Abu Nawas bukanlah pesulap, ia bukan pula tukang tipu. Ia hanya orang yang tahu bahwa suara tak perlu dipenjara dan hati tak bisa dibungkam." Raja mendesis, "Apakah kau juga percaya dia bisa naik ke langit?" Syekh Farid tersenyum tipis. "Jika suara azan bisa menggetarkan hati manusia, mengapa tidak bisa juga menyentuh langit dan penghuninya?" Tak puas dengan jawaban itu, Raja membuat keputusan. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Malam itu juga, ia memerintahkan dibuatkan tandu khusus yang akan membawanya diam-diam ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Raja turun dan berdiri di bawah sangkar bambu kosong. Ia memandangnya lama hingga lehernya mendongak. Suasana di sekitar begitu hening, bahkan jangkrik pun seolah tak berani bersuara. Lalu, suara itu datang lagi. Dari arah langit terdengar bacaan zikir, lembut namun kuat, seolah-olah langit sedang berbisik. Raja tertegun, ia menutup matanya dan sejenak merasa damai. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Tiba-tiba ada cahaya redup di dekat tiang bambu. Sebuah gulungan kertas tergantung dengan benang seakan diturunkan dari langit. Raja dengan sigap mengambilnya. Ia membukanya pelan-pelan. Tulisan tangan itu jelas sekali milik Abu Nawas. Hanya satu kalimat yang tertulis. "Ketika seorang raja melarangku ke masjid, aku cari jalan lain untuk tetap sampai ke hadiratnya. Dan langit selalu terbuka bagi yang ikhlas." Raja terdiam. Tangannya gemetar, hatinya seolah ditusuk oleh kalimat itu. Ia sadar dirinya bukan hanya menahan Abu Nawas, tapi juga telah berusaha membatasi jalan seseorang menuju Tuhannya. Dalam hati kecilnya, ada rasa bersalah yang tak bisa ditepis. Ia duduk bersila di bawah sangkar bambu itu, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, sang raja menangis. Bukan karena kalah, tapi karena sadar akan kesombongannya. Keesokan paginya, Raja memerintahkan semua penjaga membuka pintu masjid yang sempat ditutup untuk Abu Nawas. Ia juga memanggil seluruh rakyat untuk berkumpul di alun-alun. "Wahai rakyat Baghdad, hamba ini telah berbuat zalim dengan melarang seseorang yang hendak beribadah. Karena itu, hamba mohon maaf kepada Abu Nawas dan kepada Allah." Tapi Abu Nawas tak muncul. Ia tetap hilang, seolah-olah benar-benar telah naik ke langit. Namun sejak hari itu, setiap kali azan dikumandangkan, selalu terdengar suara kedua yang melengkapi. Suara yang merdu, suara yang dikenal setiap telinga. Suara Abu Nawas. Tapi benarkah Abu Nawas sudah pergi? Atau ada kejutan terakhir yang akan membuat raja dan semua orang terdiam dalam takjub? Jangan sampai kelewatan, karena di bab 5 kamu akan menyaksikan momen paling mengejutkan dalam kisah ini. Raja akhirnya bertemu langsung dengan Abu Nawas, tapi bukan di tempat yang ia sangka. Bab 5. Tangisan Raja dan Suara dari Langit. Malam keempat setelah kejadian suara dari langit, istana Baghdad tidak lagi sama. Para pengawal kini berjalan tanpa semangat. Para menteri tampak murung. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak lagi duduk di singgasananya seperti biasanya. Ia lebih sering termenung di taman istana, menatap langit yang dulu ia anggap sebagai panggung kekuasaannya. Namun kini, langit telah berbicara, dan bukan kepada dia. Sementara itu di kota, rakyat semakin membicarakan Abu Nawas. Ia menghilang dari keramaian, tak muncul di masjid, pasar, ataupun jalan-jalan. Tapi setiap hari, orang-orang tetap berdatangan ke masjid yang dulunya ditutup. Mereka mengharapkan satu hal, semoga suara Abu Nawas kembali terdengar. Hingga suatu malam, sang raja tak bisa tidur. Ia gelisah, berkeringat, dan tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar di dalam mimpinya. "Wahai raja, kau telah menutup pintu bumi, tapi Allah membukakan pintu langit." Raja tersentak. Ia terbangun, nafasnya memburu, wajahnya pucat. Ia menatap keluar jendela kamarnya. Langit malam begitu cerah,
Bintang-bintang berkelip, seolah sedang memandangnya. "Ini bukan mimpi biasa," gumam raja, sambil memanggil panglima kepercayaannya. "Aku ingin pergi, sendiri, tanpa pengawal. Aku harus mencari Abu Nawas dan menyelesaikan semuanya." Panglima sempat ingin mencegah, tapi melihat wajah raja yang penuh tekad dan rasa bersalah, ia hanya menunduk dalam. Dan berangkatlah raja sendirian, menyusuri jalan sunyi Baghdad di bawah cahaya rembulan. Ia berjalan tanpa arah pasti, mengikuti naluri dan suara hatinya. Sampai akhirnya, ia tiba di kaki sebuah bukit kecil. Di sanalah tampak sebuah cahaya dari balik semak-semak. Raja mendekat perlahan, dan di depan matanya ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir menangis. Seorang pria bersorban putih duduk di bawah pohon, memegang kitab dan secangkir teh dengan wajah damai dan teduh. Abu Nawas. Ia tersenyum begitu melihat kedatangan raja. "Tuanku, akhirnya datang juga," ucapnya lembut. Raja mendekat, lalu berlutut tanpa berkata apa-apa. Bahunya gemetar, suaranya tercekat. "Abu Nawas, aku salah. Aku terlalu mencampuri urusan Tuhan. Aku melarang orang ke masjid hanya karena kesombongan. Dan kau mengajariku bahwa suara doa tidak butuh pengeras suara. Cukup hati yang ikhlas." Air mata raja mengalir, membasahi janggutnya. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menepuk pundak sang raja, menatap langit dan berkata, "Yang tinggi bukan selalu yang besar, tuanku, tapi yang ikhlas dan mengarah ke atas." Setelah malam itu, Raja Harun al-Rashid mengumumkan sebuah titah baru. Ia membebaskan seluruh rakyat untuk beribadah tanpa campur tangan kerajaan. Ia memperbaiki masjid-masjid yang sempat rusak karena aturan sebelumnya. Ia bahkan menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat spiritual utama istana. Dan pada suatu Jumat yang agung, seluruh rakyat berkumpul di Masjid Agung Baghdad. Para menteri, prajurit, saudagar, bahkan anak-anak ikut berbaris rapi. Raja duduk di saf kedua. Di atas mimbar, Abu Nawas berdiri. Dengan suara tenang tapi dalam, ia memulai khutbahnya. "Wahai manusia, jangan kira kita bisa membungkam langit dengan aturan, karena jika niatmu tulus, suaramu akan didengar, bahkan oleh para malaikat." Tangisan pecah di seluruh penjuru masjid. Bahkan, sang raja pun tak kuasa membendung air matanya. Dan sejak hari itu, Baghdad berubah. Langit tak lagi hanya dihuni bintang dan bulan, tapi juga gema doa, dzikir, dan suara Abu Nawas yang tak bisa lagi dibungkam oleh siapapun.